Ya, it's back again, Andre. Ya, saya cuma hanya mau sedikit berbagi lagi bercerita mengenai pengalaman saya setelah saya 2 kali mengikuti terapi di tempatnya Ibu Sisi di Kelapa Gading. Jadi pertama kali saya ikuti terapi yang pertama itu di hari Selasa, ya. Hari Selasa dengan kondisinya memang habis dari rumah sakit, ya, habis dari rumah sakit, terus kondisinya juga memang shock ya dengar dokter harus aduh untuk siap diteropong dan operasi cek ulang lagi. Nah, jadi saya datang ke tempat ibu 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 Sisi. Nah, di sana saya langsung masuk ke ruangan dan di sana juga saya sudah berbaring di tempat terapinya. Nah, di sana juga terjadi komunikasi dan ternyata ya masalah yang saya hadapi ini ternyata yang paling utama adalah fear. Ya, fear. Walaupun mungkin setiap kali ditanya ataupun setiap kali dengerin dari teman-teman yang lain atau dari saudara-saudara sekalian, do not fear, you be better, you okay, you're not alone. Semua hal-hal yang positif itu bagus. Bagus banget. Tapi ternyata di bawah alam sadar saya, semua hal-hal tersebut terekam dengan baik di dalam tubuh dan di bawah alam sadar ternyata itu menjadi suatu sampah-sampah ketakutan ataupun emosi, marah, semua terkumpul dari mulai kecil sampai besar. Jadi tadi yang kedua saya datang kembali untuk terapi. Jadi dari sakit yang saya alami ini mulai memang ada sedikit perubahan-perubahan ya. Jadi maksudnya dari sakit yang lumayan nyelekit ya, selain saya tergantung dengan obat painkiller, tapi ternyata ya ada satu trik yang diajarkan sama Bu Sisi, yaitu ya bagaimanapun juga dia Bu Sisi tadi sudah membantu saya untuk membuang sampah-sampah. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk semua ya, untuk semua pekerja-pekerja keras, pekerja-pekerja yang bekerja semaksimal mungkin untuk keluarga dan untuk diri sendiri ya. Jadi rata-rata itu sakit yang sudah kita kumpulkan atau terkumpul dengan tanpa sengaja, baik disengaja maupun di tanpa sengaja ke dalam tubuh kita itulah yang sebenarnya yang paling sering menimbulkan terjadinya kanker. Ya, saya tanya, kok bisa? Iya, jadi memang masalah sakit berat itu tergantung atau semuanya ini sebenarnya yang paling berpengaruh ke dalam tubuh kita selain lifestyle, tapi adalah sebenarnya pikiran. Setiap masalah-masalah kehidupan yang kita lalui, kadang kita sudah coba lewati dan sudah berhasil kita lewati, tetapi sebenarnya itu yang menyakitkan hati ataupun yang melukai diri kita sendiri itu ternyata tidak hilang dari tubuh kita. Dia terakumulasi, tersimpan di dalam tubuh kita, dan kebetulan Bu Sisi bisa membaca itu semua melalui dari lidah, dari kaki ya. Nah, jadi dia bisa lihat di sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi kalau sebelah kiri itu adalah masalah-masalah ataupun luka-luka batin yang ada di urusan dengan pribadi, sedangkan kalau di kaki kanan itu adanya luka-luka yang terjadi kepada sekitar kita. Nah, jadi dari tadi itu dicoba dipencet ya, diurut ya, diurut dengan baik ya. Sakitnya sih luar biasa. Yang pertama hari Selasa sakit banget, tadi yang hari yang ke Jumat ini lumayan sakit juga, tapi nggak sesakit yang pertama. Jadi yang pertama itu sudah rilis lah sekitar 25%. Nah, baru tadi dipencet lagi, sakitnya agak berkurang, itu rilis lagi 25%. Nah, jadi memang hal utama yang pertama adalah masalah emosi sih, emosi. Jadi kalau emosi kita yang nggak stabil, ya kita suka marah-marah, suka ngamuk-ngamuk, nah ini nggak bagus. Jadi makanya bener, kalau bisa ya semuanya adapun masalah apapun juga walaupun susah ya emosi itu jauh usah dipakai dulu deh. Karena ujung-ujungnya nanti setelah terakumulasi dengan lama itu yang menyebabkan kita punya penyakit berat seperti kanker seperti saya. Nah, jadi ya jangan satu-satunya, coba lebih baik dari sekarang buat sahabat-sahabat yang masih suka marah-marah, suka emosian, ya cobalah untuk bisa stop atau bisa mengurangi
atau bisa mencobanya untuk jangan lagi emosi, karena ujung-ujungnya ngerugi kita sendiri ya. Jadi kalau Anda nggak mau kena kanker, ya seperti saya, stop, jangan marah-marah, smile sama ketawa, walaupun masalahnya itu datang berkali-kali ataupun apapun gimana, menurut posisi pun smile atau ketawa aja. Mendingan kita dibilang orang gila daripada kita kena kanker. Nah, jadi Anda sekarang mau dengerin saya atau nggak mau dengerin posisi, atau Anda mau tetap mau marah-marah, it's up to you. Pilihannya semua di tangan Anda. Cuma simpel, makin Anda marah-marah, makin Anda emosi, kanker siap ada dan keluar dari tubuh Anda. Bukan ngancem atau bukan nakutin, itu adalah kenyataan. Jadi stop for angry, stop kesel-kesel yang disimpan di hati, marah-marah, apalagi contohnya kayak kita salah satunya misalnya lagi bawa mobil ya, di depan kita nih bawa mobilnya nggak bener. Nah, kita kan suka yang emosi tuh, keluar kata-kata kasar kita, wah bego lah, tolol lah, apalah segala macam, binatang, kebun binatang keluar semua. Nah, itu juga salah satunya. Jadi it's up to you, my friend. Ini pengalaman yang sudah terjadi. Nah, itu baru salah satu contoh ya. Akumulasi itu terkumpul dan ternyata tersimpan semua di dalam tubuh kita. Dan Bu Sisi sudah bacain semua masalah itu, dan memang semuanya adalah 100% right. So, saya juga ucapin terima kasih sama Bu Sisi, karena dengan beliau membantu saya ini, saya bisa rilis lah paling enggak sampah-sampah yang ada di dalam batin saya dan tubuh saya, sehingga bisa fokus untuk penyembuhan penyakit saya yang belum ternyata finish. I am cancer survivor, ternyata I am not really cancer survivor until everything is done and back to normal. Tapi tetap saya percaya dan saya harus yakin bahwa saya juga pasti akan jadi cancer survivor. Thank you my friend. Bye.